Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan tentunya wajib didukung dengan sumber daya manusia dengan mental positif melalui pendidikan. Sementara itu, korupsi di sektor pendidikan saja sudah mencapai triliunan rupiah. Jika saja uang sebanyak itu digunakan sesuai amanat dan kepentingan rakyat, tentunya akan sangat membantu untuk mewujudkan bangsa Indonesia dengan pendidikan yang lebih baik dari segi pembelajaran maupun fasilitas belajar mengajar. Indonesia pasti akan menjadi lebih maju jika semakin banyak generasinya yang memiliki akses pendidikan dan nilai-nilai integritas. Korupsi merusak potensi generasi bangsa Indonesia untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang bermakna busuk atau rusak. Di Indonesia sendiri, korupsi sering diidentikan dengan perbuatan merugikan keuangan negara. Namun sebenarnya ada 30 jenis perbuatan yang dianggap sebagai korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan tindak korupsi dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kerugian keuangan negara, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Untuk menjaga amanat rakyat dan menjalankan pemerintahan dengan berintegritas, maka pemberantasan korupsi senantiasa harus terus dijalankan. KPK merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab melakukan pemberantasan korupsi selain Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab ketiga lembaga tersebut. Lalu siapa yang berkewajiban memberantas korupsi? Tentu saja kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Untuk dapat memberantas korupsi, diperlukan 3 strategi khusus. Pertama, penindakan atau penegakan hukum untuk memberi efek jera sehingga orang tidak mau melakukan korupsi. Kedua, perbaikan sistem untuk menutup celah-celah pada sistem atau peraturan maupun memperkuat pengawasan sehingga orang tidak bisa melakukan korupsi. Ketiga, program pendidikan anti korupsi untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan serta melawan korupsi. Dalam dunia pendidikan tinggi, diperlukan inovasi pendekatan anti korupsi dalam Tridharma perguruan tinggi. Mari kita bentuk Civitas Academica untuk menjadi poros gerakan pemberantasan korupsi yang efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. Sejak efektif beroperasi, KPK telah melaksanakan program pendidikan anti korupsi ke seluruh jejaring pendidikan dan elemen masyarakat. Hal ini dapat berjalan efektif dengan didukung keterlibatan dari mitra-mitra pendidikan anti korupsi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, KPK menginisiasi 5 tahapan implementasi pendidikan anti korupsi. Pertama, advokasi dan regulasi. Kedua, pengembangan materi dan kurikulum. Ketiga, sosialisasi dan capacity building. Keempat, monitoring dan evaluasi. Kelima, pendampingan dan asistensi. Pada tahun 2018, KPK telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional untuk menyamakan perspektif dan komitmen dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Selain itu, KPK juga berkolaborasi dengan lembaga, organisasi, elemen masyarakat yang memiliki program pendidikan. Kerjasama ini menghasilkan komitmen dan tindak lanjut berupa peraturan-peraturan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Dengan banyaknya dukungan dan kolaborasi, serta kerjasama dari seluruh pihak, tentunya ada sebuah regulasi pendidikan anti korupsi yang juga menjadi payung hukum pelaksanaan pendidikan anti korupsi. KPK juga melaksanakan rangkaian pengembangan kapasitas dosen anti korupsi pada perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, KPK bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti dan Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau Kopertais. Dengan pengembangan kapasitas ini, diharapkan semakin banyak dosen-dosen yang memiliki kemampuan untuk mengampu pendidikan anti korupsi, baik sebagai mata kuliah, mandiri, maupun dalam bentuk insersi. Untuk mendukung implementasi pendidikan anti korupsi, KPK juga telah menyusun berbagai materi dan buku-buku pembelajaran pendidikan anti korupsi.
Harapannya, semakin banyak mitra-mitra yang mengimplementasikan pendidikan anti korupsi sehingga dapat memperkuat sikap anti korupsi kepada generasi bangsa Indonesia. Berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPK, tercatat sebanyak 1.134 perguruan tinggi berpartisipasi, 8.302 program studi responden, 951 PT yang sudah implementasi program pendidikan anti korupsi, dan 6.297 program studi yang sudah implementasi program pendidikan anti korupsi. Untuk meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendidikan anti korupsi, KPK terus melakukan gerakan untuk menerapkan pendidikan anti korupsi. Jadi marilah kita berikan teladan terbaik bagi penerus bangsa untuk menciptakan SDM unggul, cerdas, dan berkarakter Pancasila. Untuk membentuk lingkungan yang kondusif dan mendukung tumbuh kembangnya nilai-nilai integritas, KPK juga mendorong peningkatan tata kelola dan disatuan pendidikan tinggi dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan bersama dengan mitra pendidikan anti korupsi, antara lain kefalsafahan, kejujuran, kebenaran, keadilan, keragaman, dan kepedulian. Untuk meningkatkan implementasi pendidikan anti korupsi, KPK mengajak segenap mitra pendidikan anti korupsi untuk terlibat dalam implementasi pendidikan anti korupsi demi generasi Indonesia yang berintegritas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi merupakan bagian dari nilai-nilai keagamaan yang wajib kita amalkan. Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam telah mengeluarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 5783 tahun 2019. Ini sekaligus sebagai pedoman implementasi pendidikan anti korupsi pada PT KAI Indonesia. Bagi seluruh mitra-mitra pendidikan anti korupsi yang sudah siap berkontribusi menjadikan Indonesia negara yang bebas dari korupsi, KPK dapat memberikan pendampingan dan konsultasi untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi. Selain itu, mitra pendidikan juga dapat mengunjungi website resmi maupun media sosial KPK untuk mengakses materi maupun informasi secara bebas mengenai pendidikan anti korupsi. Ayo bersama-sama kita terlibat untuk menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan kita. Satukan tekad dan semangat untuk berani bersikap anti korupsi. Mari implementasikan pendidikan anti korupsi untuk generasi Indonesia yang berintegritas.